renungan kita, aku bercerita tentang ketetapan Tuhan. Ia bersemayam di sorga. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan supaya ia jangan murka dan kamu binasa. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Bacaan tadi, saudara-saudara, saya ambil dari Mazmur pasal 2 yang saya baca lagi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Hari ini kita membaca ulang dari Mazmur pasal 2, satu ungkapan dan pernyataan dari pemazmur tentang Tuhan yang ia sembah. Tuhan yang diimani dia berada di satu lokasi yang disebut surga. Dalam pemahaman dan penghayatan iman pemazmur, karena dia tidak tahu bentuk Tuhan itu seperti apa, maka dia membahasakan Tuhan yang ia imani itu dalam bahasa manusia. Dia umpamakan Tuhan punya kaki, punya tangan, punya mata yang ya seperti manusia biasa dalam pandangan dia. Walaupun dia imani juga bahwa Tuhan itu roh, dari bentuk dari Tuhan yang roh itu dia terjemahkan di dalam bahasa kekinian, bahasa manusia, bahasa yang dia pahami. Hal itu menunjukkan ada suatu keakraban antara dirinya dengan Tuhan, dan dia imani juga bahwa Tuhan yang di sorga tersebut ada di sekitar dia, ada di antara umat manusia dalam bentuk yang tidak terlihat. Namun ia mendengar seperti manusia mendengar, ia melihat seperti manusia melihat, ia bekerja seperti manusia bekerja, ia berfirman sebagaimana manusia berkata-kata. Nah, dalam konteks seperti itu ia berkata bahwa karena Tuhan ada di sekitar mereka atau sekitar umat manusia, sekaligus Tuhan ada di surga, maka umat harus percaya kepada Tuhan. Umat harus beribadah kepada Tuhan. Umat dalam perlindungan Tuhan. Bahkan dan keyakinan itu juga karena memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ada di sekitarnya, dan Tuhan juga ada di surga, yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan tersebut. Mampu mengalahkan para musuh, mampu memulihkan keadaan manusia, mampu menolong, bahkan mampu menghukum umat manusia jika manusia tidak beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga saudara dalam kemanusiaan. Pemahaman pemasar pada masa lalu itu ternyata terus menerus diwariskan sampai hari ini. Banyak sekali umat manusia, banyak mungkin juga termasuk Anda dan saya, seringkali menyapa diri sebagai umat milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, tentu saja kita juga bisa seperti pemasmur yang menceritakan tentang Tuhan, yang menceritakan bahwa Tuhan ada di surga, yang menceritakan bahwa walaupun Tuhan ada di surga, Dia juga ada di sekitar umat manusia dengan cara yang tidak terlihat. Tuhan mendengar kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membebaskan, dan juga Tuhan melindungi. Dan banyak hal yang terjadi di antara umat manusia tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Bahkan tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia dari dalam diri manusia, bergerak, diam, bernapas, sunyi maupun dengan keramaian, semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan yang hadir dan ada tersebut, manusia harus menyembah Dia dengan takut dan gentar, karena Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menyelamatkan, dan Tuhan sudah menempatkan manusia sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu juga Tuhan yang disembah itu, Tuhan yang luar biasa itu, terus menerus menolong dan melindungi kita dan memberikan jalan keluar kepada umat, kepada saudara dan saya ketika kita berseru minta pertolongan. Tugas kita sekarang adalah kecap dan rasakan bahwa Ia hadir di antara kita, Dia mengawasi, melindungi, dan menolong kita. Oleh sebab itu, walaupun tidak terlihat dengan mata, tidak terdengar dengan telinga, tidak terlihat, namun Ia terus-menerus berusaha untuk menjadikan kita sebagai anak kepunyaan Dia, orang kepunyaan Dia. Kita harus tunduk dan taat kepada Dia yang ada di sekitar kita. Pemasmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan. Pemasmur mengatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mari kita berlindung pada Tuhan, perlindungan Tuhan. Rasakan kehadirannya dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan kita bisa berkata seperti pemasmur, mintalah kepadaku, mintalah, maka engkau akan menemukan jalan keluar dari Tuhan sendiri. Amin.